Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, ikhwan fillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di medan perjuangan dakwah dalam meniti perjalanan mulia, yaitu perjuangan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dai, sebagai mubalik, sebagai mudzakir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan atau profesi yang terbaik dalam kehidupan yang pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kebangkitan Islam atau di awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menjuluki mereka sebagai kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Itulah yang menjadi sebuah simbol penghargaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat, yaitu umat yang terbaik, ya. Umat yang terbaik adalah umat dakwah yang siap setiap saat sebagai subjek, yaitu pelaku-pelaku dakwah, atau sebagai objek mad'u, didakwai, dinasihati dan diingatkan tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang dunianya, tentang akhiratnya. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, hadir dan tampil untuk mengembalikan manusia kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan kita sebagai khairu ummah, umat yang terbaik yang dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Olehnya itu, maka perjalanan kehidupan kita yang telah dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita diharapkan agar bisa menjaga konsistensi atau keistiqomahan kita, ya, dalam proses perjalanan dakwah secara komprehensif, baik dakwah bil lisan, baik dakwah bil hal dengan akhlakul karimah, maupun menghasilkan karya-karya amal soleh yang dipersembahkan untuk umat, yaitu membuat amal-amal soleh, membuat pondok-pondok, membuat lingkungan-lingkungan yang islami, lembaga-lembaga Islam yang dengan sebuah karya amal soleh itu akan melibatkan semua pihak, ya, sehingga kesolehan-kesolehan yang ada, yang hadir, bisa dinikmati oleh semua pihak, sehingga kebaikan kita yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan bermanfaat bagi umat manusia yang banyak ini. Khairun nas anfaulin nas, sebaik-baik manusia adalah orang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Itulah nikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dakwah yang harus selalu kita tampilkan dalam pesona kehidupan ini. Lisan, mari lisan kita ini selalu disibukkan untuk mengantar, mengarahkan umat manusia ini agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Lisan agar kita selalu arahkan untuk selalu menasihati umat manusia agar dia bisa lebih baik,
lebih sehat, lebih sejahtera baik lahir maupun batin. Sehingga Allah merintahkan kepada kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Dan lisan ini juga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu mengingatkan umat manusia agar dia beringat dan mengingatkan kembali untuk zikrullah, agar mengingat Allah di segala kondisi, keadaan dan bagaimanapun kehidupan ini. Begitu juga selanjutnya dengan akhlak-akhlak kita. Islam hadir dengan kemuliaan akhlak, dan sehingga Allah menjuluki Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung. Dan itulah kehadiran kita. Khairu ummah, umat yang terbaik adalah umat yang menampilkan akhlak yang terbaik dalam kehidupan ini. Maka kepribadian yang baik, akhlak yang baik, karakter yang baik adalah sebuah dakwah yang harus kita selalu tampilkan, menjadi sebuah modal bagi perjalanan kita di hadapan Allah SWT. Baik akhlak dalam konteks peragaan kita terhadap diri kita sendiri, ya, mengontrol diri kita, mulai mengontrol keinginan-keinginan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, cita-cita kita terhadap dunia ini tentunya harus dikendalikan dengan baik. Kemudian mengontrol lisan kita, pendengaran kita, mengontrol anggota-anggota tubuh kita. Idealnya dan sebaiknya Allah SWT mengharapkan agar selalu bernuansa kepada kepribadian-kepribadian yang baik. Karena itulah yang diharapkan oleh Allah SWT kepada kita. Berakhlak, berkarakter, berkepribadian yang baik adalah bagian modal dalam dakwah kita, sehingga tampillah pribadi-pribadi yang mempesona. Di hadapan Allah dia tampil tawadu, dia tampil sabar, dia tampil selalu bersyukur, dia selalu tampil hadir menjadi pribadi yang qanaah, dan dia tampil selalu orang yang mukhlasin, yang ikhlas ketika dia beribadah. Kemudian dia istiqomah, ulet dalam perjuangannya. Karena itulah karakter-karakter. Kemudian terhadap sama manusia, dia sibuk menjaga persaudaraan, bukan cuma dengan lisan, tapi dia menjaga uhwah, baik uhwah insaniyah. Ketika dia bertemu manusia yang banyak, dia hadir menjaga agar yang banyak juga mendapatkan percikan dari rahmat agama Allah yang mulia ini. Kemudian menjaga ukhuwah sesama kita, umat muslim, umat mukmin telah diikat oleh Allah sebagai umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Maka persaudaraan ini perlu kita tampilkan sebagai pribadi yang bersaudara, karena dia adalah aktualisasi dalam perjalanan hidupnya, dalam karakter, kepribadian dan akhlak, ya, sehingga dia selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dalam konteks yang lebih luas tentunya. Itulah ukhuwah. Kemudian dakwah karakter ini juga dia selalu sibuk untuk bersilaturahim. Silaturahim adalah karakter kepribadian yang baik, maka dia laksanakan silaturahim kemana saja, ke siapa saja, dalam rangka untuk memenuhi panggilan, seruan dan ajakan Allah. Wa tasa'alu nabil arham innallaha kana raqiba. Hadirin sekalian, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya bagaimana karakter juga terbangun lewat ta'awun, bekerja sama. Bersama adalah karakter umat muslim, umat manusia yang baik kepada siapa saja. Maka kerjasama ini adalah bagian dari amal-amal solehnya. Kemudian selanjutnya dakwah adalah tampil dengan membuat karya-karya amal soleh. Kalau Rasulullah SAW berhasil membuat karya bernama Madinah yang dijuluki Madinatul Munawwarah, begitu juga Ibrahim juga telah membuat karya amal solehnya, dia adalah Makkatul Mukarramah. Dua karya besar ini perlu kita cemburui, perlu kita contohi, sehingga Allah memerintahkan laqad kana lakum fi Ibrahim uswah. Ada keteladanan bagi Ibrahim. Begitu juga
Rasulullah SAW juga Allah memerintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju liqa wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mencontohi, mencemburui kehadiran Rasulullah SAW dengan Madinah, karya nyata yang ditampilkan yang hari ini menjadi objek ibadah, objek wisata rohani bagi seluruh umat manusia di dunia ini, menjadikan kerinduan bukan karena bangunan yang mewah, bukan karena fasilitas, tidak, tapi mereka hadir di sana dalam rangka untuk meneladani sang sosok kepribadian bernama Rasulullah SAW dengan miniatur peradaban Madinah yang hadir. Begitu juga ketika ke Mekah, bukan karena cantiknya, indahnya gedung yang ada di sana. Masih banyak gedung-gedung pencakar langit yang lebih indah, hotel-hotel berbintang lebih mewah. Tapi kenapa mereka rindu menghadiri kota Mekah hari ini? Karena ada sosok yang dirindui, yang dicemburui, dan dia adalah Ibrahim sekeluarga yang tampil dan hadir membuat karya amal soleh bernama Makkatul Mukarramah itu sendiri. Sehingga dalam konteks dakwah ini, mari kita selalu membuat karya-karya amal soleh yang nyata. Membuat masjid, kemudian memakmurkan isinya adalah karya amal soleh yang memiliki nilai yang mulia sebagai dakwah yang sangat luar biasa dahsyatnya secara kultural. Membangun sebuah miniatur kampus yang islami, apakah pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga tahfidz, lembaga-lembaga majelis taklim Quran dihadirkan di tanah yang sempit, di tanah yang luas, dalam rangka untuk aktualisasi amal solehnya. Dan itulah yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kita. Buat walaupun sekedar satu peta, satu kapling, apalagi 1 hektar, lebih luas 100 hektar. Wujudkan bagaimana Islam hadir dalam rangka untuk memberikan karya nyata. Dan itulah yang kita harapkan sebagai manusia untuk dakwah dengan karya amal soleh. Makanya Quran, Allah SWT menyindir kepada kita sekalian, illal ladzina amanu wa amilus solihah, amanu wa amilus solihah. Orang beriman tampilkan dalam amal-amal solehnya, dan itulah yang diharapkan. Demikianlah apa yang bisa kami utarakan kepada semuanya. Semoga sekapur siri yang bisa kita sampaikan bermanfaat buat semuanya, memberi tazkirah atau peringatan dan berita gembira buat kita sekalian. Selamat berjuang, selamat berdakwah, dan selamat menjunjung di ilkam kuliah ulia di muka bumi ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.